Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliya'i was solihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Agama itu bukan hanya ritual. Ritual dalam agama bukanlah tujuan. Tujuan yang sebenarnya dari agama adalah perubahan perilaku. Nabi Muhammad sendiri menyatakan diri bahwa beliau itu diutus ke semesta ini bukan untuk mengajarkan berbagai ritual, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Saya mempelajari tradisi-tradisi agama yang lain, ternyata hampir sama bahwa tujuan beragamanya mereka itu adalah satu, yaitu merubah perilaku. Jadi kalau dirangkum dari semua tradisi agama, tujuan beragama itu ya setidak-tidaknya secara global ada 3. Yang pertama adalah mengurangi kejahatan. Yang kedua adalah memperbanyak atau menambah kebajikan. Dan yang ketiga adalah belajar untuk mengubah pola pikir. Karena sumber dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adanya di dalam pikiran. Sebetulnya garis besar semua agama di dunia ini ya berfokus pada 3 hal itu. Mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan belajar untuk menciptakan kesucian pikiran agar pikiran tidak ternoda sehingga setiap ruang dan waktu kita selalu merasa kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan di luar, bahagia itu di dalam diri. Dan sumber utama kebahagiaan adalah pola pikir. Karena pola pikirlah yang telah menciptakan berbagai harapan. Dan harapan-harapan itulah yang suka menghancurkan kebahagiaan. Sudah terbukti dan berulang kali saya sampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, sumber ketidakbahagiaan kita adalah harapan-harapan kita. Jadi kalau orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, dan kemudian kita tidak bahagia, sebetulnya ketidakbahagiaan bukan akibat orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka. Tetapi harapan kita pada orang lain. Karena ingin orang lain itu selalu melakukan tindakan yang kita suka. Jadi sumber utamanya sebetulnya bukan tindakannya, tetapi adalah harapan kita sendiri. Saya sakit hati karena saya dibohongi. Tuh. Karena kita punya harapan agar orang lain jangan berbohong. Kan sebetulnya sakit hati karena dibohongi bukan karena orang yang berbohong itu penyebab kita sakit hati. Karena kita punya harapan agar orang lain tidak berbohong. Saat orang lain berbohong, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita sakit hati. Silakan tunjukkan pada saya, apa sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan yang berasal dari orang lain? Gak ada.
Tidak ada ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang di luar diri. Semua ketidakbahagiaan adalah diciptakan oleh diri kita sendiri. Pencipta ketidakbahagiaan atau pencipta kebahagiaan adalah pikiran kita sendiri. Hampir semua orang, ya, kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, semua selalu mengatakan saya ingin bahagia. Dan lucunya bahagia itu sering dikaitkan dengan senang. Padahal senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Senang itu mendapatkan, senang itu berhubungan dengan indrawi, senang itu berhubungan dengan segala hal yang kita ingin, sedangkan kebahagiaan sangat berbeda. Karena kebahagiaan itu sebetulnya adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri, saat dimana pikiran kita sudah tidak tercela lagi. Jadi oleh karena itu, setelah saya belajar semua tradisi agama, ternyata semua agama itu tujuan akhirnya ya tiga tadi itu. Mengurangi kejahatan, karena kejahatan itu tidak pernah bisa dihilangkan, yang bisa itu dikurangi. Sejak zaman para nabi, para rasul, kan yang abadi itu cuma tiga. Satu kejahatan, dua kebaikan, tiga waktu. Itu yang abadi. Jadi sampai nanti suatu saat kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Karena tidak ada kejahatan kalau tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Hilang salah satunya, hilang dua-duanya. Makanya yang abadi di semesta ini adalah kebaikan, kejahatan, dan waktu. Ini pahami. Jadi sehebat-hebatnya orang, ya, berdakwah tidak akan pernah bisa menghilangkan kejahatan. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi kejahatan. Makanya gunakan kata yang tepat kalau bicara. Dan yang kedua, menambah kebajikan. Kapan kita menambah kebajikan? Kalau kebajikannya sudah ada. Yang belum ada, tentu saja bukan menambah. Kita dikatakan menambah mobil, kalau mobil kita sudah ada. Kalau baru beli, nah itu namanya bukan nambah. Jadi menambah kebajikan itu artinya kebajikan kita dari hari ke hari terus bertambah. Bukan baru membuat kebajikan bertambah. Nah, kenapa harus ada yang ketiga? Karena yang ketiga ini adalah penyempurnanya. Memiliki pola pikir yang tidak tercela itu penyempurnanya. Karena apa? Seandainya kita hari ini memiliki peluang membuat kebajikan, kalau pola pikir kita itu masih tercela, bisa jadi kebajikan itu malah dihancurkan kebahagiaannya oleh pikiran kita sendiri. Contoh, misalnya tadi pagi itu, pada saat kita mau nyebrang, ada orang lain yang kesulitan nyebrang. Kemudian kita terketuk hati kita, yuk kita seberangkan biar sama-sama. Padahal kita juga mau nyebrang, cuman karena kita biasa, orang lain ada dari kampung tidak biasa dengan kendaraan yang semacam itu. Nah kemudian ada tergerak, saya ingin menolong, itu kebajikan. Sudah diseberangkan, sudah dilakukan kebajikan itu. Begitu sampai diseberangkan, seumpama orang itu lupa berterima kasih pada kita. Karena kita punya harapan orang itu berterima kasih pada kita, saat dia lupa berterima kasih, selesai melakukan kebajikan, kita hancurkan kebajikan kita sendiri oleh harapan kita. Lalu kita mengatakan, gak tahu diri. Emang gak punya mulut? Marah-marah, gak tahu diri, emang gak punya mulut, emang gak punya perasaan. Karena kita punya harapan, setiap kita melakukan kebajikan, orang lain harus berterima kasih kepada kita. Kebajikan kita dihancurkan oleh pikiran kita sendiri, karena pikiran kita masih tercela.